Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursifa Putri Agustin, NIM 19060325. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Penggunaan Model Pembelajaran Radek untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran IPA kelas 5 SD. Selanjutnya, ada latar belakang pada penelitian yang saya ambil. Yang pertama yaitu ada kondisi ideal. Kondisi ideal pada penelitian saya yaitu pada saat ini pembelajaran abad 21 sudah mulai diterapkan. Nah, pembelajaran abad 21 itu ada 4 tujuan pembelajaran, yaitu 4C. Di antaranya ada communication, kolaboratif, critical thinking, dan kreativitas. Atau dalam bahasa Indonesia yaitu ada kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, lalu ada komunikasi dan juga ada kolaborasi. Salah satu kemampuan berpikir yang harus dimiliki adalah kemampuan berpikir kreatif. Pada faktanya, kemampuan berpikir kreatif pada siswa masih rendah. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran masih berpusat pada guru, yang mengakibatkan keaktifan atau partisipasi siswa dalam proses pembelajaran itu masih rendah atau kurang baik dan menyebabkan atau mengakibatkan berpikir kreatif siswa rendah. Hal ini juga ditunjukkan oleh salah satu peneliti atau peneliti sebelumnya yaitu Rahmawati tahun 2020 yang mengatakan bahwa berpikir kreatif siswa masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari hasil atau jawaban siswa ketika menjawab pertanyaan dari guru, karena siswa masih terpaku pada buku pelajaran atau pada informasi yang mereka dapatkan tanpa mengembangkan informasi yang sudah mereka ketahui. Nah, solusi dari permasalahan yang sudah saya bahas sebelumnya atau solusi dari latar belakang masalah sebelumnya, yaitu penggunaan pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut adalah model pembelajaran Radek atau model pembelajaran Read, Answer, Discuss, Explain, and Create. Hal ini sesuai dengan salah satu sintaksnya yaitu CREATE, yang dapat meningkatkan dan memfasilitasi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya. Adapun rumusan masalah pada penelitian yang saya ambil, yang pertama yaitu apakah peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 5 lebih baik menggunakan model pembelajaran Radek daripada model pembelajaran konvensional? Yang kedua, bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif? Dan yang ketiga, bagaimana kesulitan guru dalam memberikan pelajaran IPA dengan model pembelajaran Radek? Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 5 SD lebih baik menggunakan model pembelajaran Radek daripada model pembelajaran konvensional. Yang kedua, mengetahui kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Dan yang terakhir yaitu mengetahui kesulitan guru dalam memberikan pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran Radek. Metode penelitian yang saya gunakan adalah mixed method dengan desain the sequential explanatory atau penelitian yang menggabungkan metode kuantitatif terlebih dahulu dan diikuti metode kualitatif sebagai data pendukung. Penelitian ini menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Penelitian kuantitatif menggunakan metode eksperimen kuasi dengan desain yang dipilih adalah non-randomized pretest post-test control group design untuk kelompok kontrol dan eksperimen. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di salah satu SD wilayah Cisarua. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 5 dengan sampel 62 siswa.
Penelitian ini dibagi ke dalam dua kelas, yakni kelas 5A sebagai kelas eksperimen dan kelas 5B sebagai kelas kontrol. Instrumen penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, ada instrumen tes dan juga ada instrumen non-tes. Untuk instrumen tes sendiri, saya menggunakan soal uraian berjumlah 5 soal untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran IPA. Untuk non-tesnya, yang pertama saya menggunakan angket respon siswa untuk mengetahui kesulitan siswa pada pembelajaran IPA dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Dan yang kedua yaitu wawancara guru untuk mengetahui kesulitan guru saat penerapan model pembelajaran Radek. Selanjutnya yaitu pada hasil penelitian, hasil tes kemampuan berpikir kreatif dengan menggunakan model pembelajaran Radek pada pembelajaran IPA kelas 5 SD, yaitu pada pretest eksperimen mendapatkan nilai minimum sebesar 30 dan maksimumnya 80 dengan rata-rata 46,13. Sedangkan pada hasil post-test kelas eksperimen, minimumnya mendapatkan nilai 50 dan maksimum sebesar 90 dengan rata-rata 71,61. Sedangkan pada pretest kelas kontrol mendapatkan nilai minimum sebesar 20, maksimum 70 dengan rata-rata 42,26. Sedangkan pada post-test kelas kontrol mendapatkan nilai minimum sebesar 30, maksimum 90 dengan rata-rata 58,71. Selanjutnya, untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kreatif pada siswa, diperlukan uji terhadap data hasil pretest dan post-test pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Adapun uji yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu uji normalitas. Pada penelitian ini, menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan taraf sig 0,05. Pada hasil uji normalitas pretest kelas eksperimen mendapatkan nilai sig sebesar 0,00, sedangkan pada kelas kontrol mendapatkan nilai sig sebesar 0,005. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak berdistribusi normal. Yang selanjutnya yaitu uji normalitas pada hasil post-test. Pada hasil uji normalitas post-test kelas eksperimen mendapatkan nilai sig sebesar 0,006, sedangkan pada kelas kontrol mendapatkan nilai sig sebesar 0,007. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak berdistribusi normal. Uji selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah uji homogenitas. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan varians data dalam penelitian ini yaitu taraf signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan memiliki varians yang sama atau homogen. Diperoleh hasil signifikansi pada bagian baseline mean menunjukkan nilai 0,425 dengan menggunakan taraf sig lebih besar dari 0,05. Berarti 0,425 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol dinyatakan homogen. Yang selanjutnya yaitu uji perbedaan dua rata-rata. Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa kelas eksperimen maupun kelas kontrol tidak berdistribusi normal, sehingga pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistik non-parametrik Mann-Whitney. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperoleh nilai sig Sutherland yaitu sebesar 0,02. Dengan nilai sig tersebut, maka nilai signifikan kurang dari 0,05, sehingga dapat diartikan 0,02 lebih kecil dari 0,05, bahwa varians pada tabel tersebut adalah berbeda. Dapat
dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai eksperimen dan nilai kelas kontrol. Yang selanjutnya yaitu uji endgain. Tujuan untuk menghitung uji endgain adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa, yaitu dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dengan menggunakan model pembelajaran Radek dan model pembelajaran konvensional. Untuk kelas eksperimen mendapatkan endgain sebesar 0,4. Untuk kelas kontrol mendapatkan endgain sebesar 0,2. Dengan hasil data di samping, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima karena pada hasil uji endgain menunjukkan rata-rata endgain kelas eksperimen lebih besar dibandingkan rata-rata kelas kontrol. Artinya, terdapat peningkatan berpikir kreatif pada pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran Radek. Hasil kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif menggunakan model pembelajaran Radek. Berdasarkan hasil atau data yang kami dapat melalui angket respons siswa, terdapat beberapa siswa yang masih mengalami kesulitan dalam memberikan jawaban lebih dari satu. Artinya, terdapat beberapa siswa yang masih memiliki kesulitan dalam indikator berpikir luas. Lalu juga ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam menggunakan alat yang bukan fungsinya. Artinya, masih terdapat beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dengan indikator berpikir luas. Hasil kesulitan yang dihadapi guru dalam menggunakan model pembelajaran Radek. Berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara, kesulitan yang dihadapi guru saat menerapkan model pembelajaran Radek terjadi pada tahap pra-pembelajaran. Pada tahap pembelajaran, guru mengalami kesulitan karena guru tidak dapat mengontrol siswa secara langsung atau tidak dapat memantau siswa secara langsung. Sehingga terdapat beberapa siswa yang tidak melaksanakan pembelajaran yang menyebabkan proses pembelajaran di kelas terhambat. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Kesimpulan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran Radek dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada siswa kelas 5 SD, serta dalam penerapannya pun terbilang baik oleh siswa dan guru dalam proses kemampuan berpikir kreatif pada pembelajaran IPA. Saran, bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian yang sama dapat mengembangkan tujuan yang ingin diteliti oleh penelitian serta lebih memfokuskan pada apa yang hendak diteliti. Fokus penelitian yang akan diteliti harus dipahami oleh peneliti dengan memperbanyak studi literatur yang berkaitan pada fokus kajian yang akan diteliti. Peneliti harus bisa memanfaatkan waktu agar dalam kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Sekian pemaparan hasil dari penelitian saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.